Baik, Bung Rah. Jadi sebenarnya saya tiang niki senang sekali dengan kondisi Bali ya. Tahun 2004 tiang coba membela kasus Manusia Setengah Dewa albumnya Iwan Fals. Waktu itu kan banyak otokritik masuk itu ya. Sekarang beberapa tahun yang lalu tiang berbicara, ayo moratorium bank syariah. Kalau dulu itu dianggap Pak Wedakarna bicara sendiri. Sekarang yang berbicara itu rakyat. Iya. Niki sebenarnya yang tiang inginkan. Ketika ada anak muda demonstrasi, ketika ada rakyat Canggu akan menutup akses jalan 20 Maret nanti, ketika karyawan GWK bergerak untuk menuntut tentang haknya, ketika rakyat Kuto bergerak masalah telajakan tanah, itu adalah satyagraha. Satyagraha ini adalah gerakan non-violence, ahimsa tanpa kekerasan tapi menggunakan jenana. Iya. Sudah nggak zamannya pakai kekerasan, tetapi pakai kekerasan dari ujung lidah kita. Iya. Karena kalau umat Hindu mau bertahan, umat Hindu harus berani bicara, berani berdebat sama nyama sendiri untuk memperbaiki tingkah laku revolusi mental ini. Berbicara sama pendatang, berbicara sama orang-orang yang kos di tanah kita, berbicara sama yang membersihkan, orang yang mengotori limbah kita, air kita, laut kita semua. Yang penting bicara, kritis, anak muda kritis, sudah. Kalau tadi dikatakan saya bermimpi punya 10 Wedakarna, ayo kita ciptakan. Ya, bukan masalah nama saya atau enggak. Ayo sama-sama ciptakan pemimpin-pemimpin muda di mana-mana. Makanya tiang meminta kepada Semeton, yang paling penting orang tua jangan memban orang berbicara, anak muda bicara. Berikan kebebasan, dukung. Kemudian yang kedua, anak muda jangan berbicara. Kalau ada yang malu-malu, bicara dulu di medsos, nggak apa-apa lah komentar. Asal jangan menjelekkan orang. Nanti Anda kena undang-undang TI loh, hati-hati. Hati-hati berkomentar. Sekarang zaman teknologi ini gampang sekali untuk buat masalah. Kemudian yang ketiga, pesan saya adalah tokoh-tokoh agama itu harus duduk tepas selira. Dan kalau mau revolusi, mimpi saya semua orang-orang tua yang ada sekarang di lembaga-lembaga agama itu harus pensiun dalam waktu 10 tahun. Karena orang-orang tua kita ini yang menjadi tokoh-tokoh tua di berbagai lembaga itu yang tidak bisa argumentatif. Saya sering kok, tiang mantan aktivis Hindu. Ayah saya pendiri Parisade sama Bung Karno tahun 59. Bersama Pak Mantre, bersama Aji Sugriwo. 7 orang pemuda Bali kesatria mendesak Bung Karno buat Parisade tahun 59. Kenapa Bung Karno merestui Parisade? Karena orang-orang tua kita berani berbicara. Kenapa Garuda Pancasila Nika masih bertahan? Negara Indonesia tidak jadi negara Islam, tidak jadi negara syariah, karena ada tokoh Gusti Ketut Puja dari Puri Sukesada Beleleng berbicara di depan rapat BPUK PKI, di depan Muhammadiyah, di depan NU, di depan Kristen, di depan kelompok Timur, di depan nasionalis, di depan PNI, di depan PKI, di depan semuanya bicara. Mr. Gusti Ketut Puja, pahlawan nasional kita. Apa yang beliau katakan? Kalau sampai negara ini mengadopsi piagam Jakarta dan jadi negara syariah, Bali keluar dari NKRI, Indonesia Timur membentuk negara sendiri, Sulawesi Utara, Papua, NTT, Bali bergabung. Kita tidak mau didikte sama satu agama di negara ini. Ada nggak sekarang pejabat Bali berani bicara gitu depan presidennya? Ya. Nggak ada. Wong ngomongin, nyampaikan cabut perpres reklamasi, ya nggak mampu kok. Kok orang lain disuruh nyabut? Kita punya menteri dari Bali. Setiap minggu rapat sama presiden. Kita sudah punya berapa orang Bali di istana itu yang kerja? Yang ngomong dong sama presiden. Ngapain kok anak-anak diadu domba? Anak-anak ya belajar. Jangan demo anak-anak seharusnya. Tapi anak-anak dibenturkan. Orang rakyat kumpulin uang untuk buat baliho. Untuk buat baju kaos. Ini yang diinginkan musuh. Ketika rakyat Bali, ketika desa adat bergerak menolak reklamasi contohnya. Uang ekonomi orang Bali direbut sama orang luar, direbut sama bule, direbut sama kerama dauh tukat. Ini kan skenario cerdas, kita dibenturkan. Sadar nggak Anda ini dibenturkan? Makanya saya bukan bahasa bagaimana ya. Anda yang merasa orang partai, yang merasa penguasa, saya pemimpin independen loh. Ayo nombok ngomong, cabut, selesai masalah. KSPN besakeh selesaikan, masalah selesaikan semua. Sekarang muncul kayak gini-gini nih.
Ini kan masalah kecil. Iya. Masalah bedugul ini masalah kecil. Masalah pelecehan Nyepi ini masalah kecil. Nggak usah senator tedun ini. Kalau mau bupatinya, kalau camatnya, kalau perbekelnya mau kerja bener nggak ada. Tetapi jangan lupa, kadang-kadang Tuhan yang Maha Esa itu membutuhkan alasan untuk menurunkan karma. Yang kasih motivasi kepada masyarakat di Lampung. Sabar. Nanti akan kena yang namanya Sabdo Palonayo Genggong. Jika Sumatera nanti kena sesuatu dari Tuhan. Dan kemarin 3 orang Bali sudah jadi caru. 17 orang Bali tahun 2012 kemarin jadi caru di Bali Nurage. Kemarin anak-anak saya 4 orang mati gara-gara kerusuhan ormas. Tinggal tunggu saja pastuning pastu. Mau presidennya sehebat apapun tidak bisa melawan Sang Hyang Widi. Saya ingatkan Lampung sabar. Biarkan air mata ibu-ibu yang kehilangan suami dan anak-anak niki mangde Ibu Pertiwi membalas. Yening benjang menten kabeberahan di republik ini karena mereka mempermainkan Bali. Anda lihat apa yang terjadi sama republik ini setelah Bali dibom. Dulu Indonesia aman, gemah ripah. Setelah Bali dibom, dituduh kafir, orang Bali dituduh berhala. Apa yang dilakukan Nusantara dan leluhur terhadap Indonesia? Bencana di mana-mana. Saya sebagai orang Hindu, saya harus percaya. Secara niskala, ayo kita sama-sama berdoa. Karena itu jalan yang paling bijak, berdoa sama Tuhan. Tetapi secara skala, orang Bali tidak boleh terlalu diam, bergerak, bersuara. Bagaimana leluhur kita dulu menjaga Bali. Dulu ada yang namanya Raja Dalam Watu Renggong. Ketika Majapahit runtuh, Raja Dalam Watu Renggong yang bertanah di Kelungkung mendapatkan utusan dari Demak yang ingin mengganti agama orang Bali. Di sejarah leluhur Tiang Teguh Kori ada itu. Apa yang dilakukan oleh Raja Dalam Watu Renggong? Kalau kamu utusan dari kerajaan Demak ini ingin memindah agamakan rakyat saya, hitung dulu bulu kaki saya. Dan langkahi mayat saya. Itu kata leluhur kita. Akhirnya Bali ajak 500 tahun menjadi Hindu. Dan kalau bicara Bali, Hindu. Bali nggak perlu sirkuit, Bali nggak perlu reklamasi, Bali nggak perlu macam-macam. Adat dan budaya, kita bangga kok. Daripada sekarang pariwisata begini. Makanya dalam hatinya, walaupun Tiang agak ketar-ketir ada. Karena pemerintah Jokowi akan buat 10 Bali baru. Hati-hati loh. Akan habis ini Bali, dihabisi dari segala cara. Tanahnya dibeli dulu, upacaranya juga dimewahkan dulu, rakyatnya dibenturkan semua, anak muda biar jadi tenaga dewe, kerja di mana-mana, nggak dapat uang seberapa, nggak sekolah kemana-mana. Anak-anak muda kita pada pakai tato semua, ya. Anda tahu anak muda ini kalau udah pakai tato, 70% nggak ada kantor mau terima kerja. Iya. Ya. Kenyataan. Ini anak muda ini dihancurkan. Makanya Tiang, sebenarnya itu aja niki, ini masalah bisa sehari semalam selesai. Iya. Kita butuh pemimpin yang tegas. Kita butuh orang-orang tua. Kita butuh orang-orang yang berani menggebrak. Jembrane tementen tokoh. Karangasem nggak ada tokoh. Beleleng tadi yang dibilang adem ayam tementen tokoh. Sira bilang di Beleleng ada tokoh. Bangli nggak ada tokoh, Gianyar nggak ada tokoh, dan Pasar Badung tokohnya lokal semua, nggak ada yang berani bicara begini. Makanya Tiang meminta, ini anak-anak muda sebagai calon-calon pengganti saya nanti ya. Jadi mudah-mudahan lah kita harus ada visi dan kaderisasi dari sekarang. Nah kesimpulan, ya Tiang minta kepada masyarakat Bali tenang, biarkan makin awasi manten. Iya. Yening nanti Bapak kepolisian misalkan tidak bisa menangani masalah pelecehan di cybercrime ini mau pelecehan, ayo sama-sama kita minta sama Presiden, sama Kapolri, tolong dong dievaluasi. Kalau ada aparat TNI juga nggak bisa ini, ayo ngiring. Tolong saya butuh Pangdam yang hebat, saya butuh Kodim yang hebat, saya butuh Korem yang hebat, Danren yang hebat, Dandim yang hebat, Komandan yang hebat. Boleh kok ngomong sama Mabes Cilangkap. DPD RI bisa kok ngomong. Saya butuh yang pro terhadap Bali, terhadap rakyat kami. Orang Bali kan juga bagian dari NKRI. Jangan dimusuhi gara-gara saya pakai udeng, gara-gara orang Hindu seperti kemarin melasti dimaki-maki di jalan. Ya, makanya harus tegas ini. Jadi saya juga ingatkan kaum pendatang, ya mbok kamu, sampean itu ada di Bali itu hormati. Seperti warga saya di Lampung, menghormati budaya Sumatera, Melayu. Saya punya rakyat di Sulawesi, juga menghormati budaya Sulawesi.
Di Jawa menghormati, ada orang Bali di Kalimantan tunduk sama budaya Dayak. Contoh kami orang Bali nggak pernah menjelekkan budaya orang. Kami tidak pernah menganggap orang lain itu kafir. Kami nggak pernah menganggap orang lain itu lebih jelek agamanya dibanding agama kami. Contoh kami orang Bali. Ya, pejabat, mau presiden, kayak mau menteri, mau ketua umum partai semua. Contoh orang Bali. Jangan cuma Bali dimanfaatkan menjelang hajatan pemilu atau pilkada. Kemunculan Ahok berani melawan. Minoritas berani melawan. Saya ingatkan orang Bali. Tuhan yang Maha Kuasa. Para dewa di Besakih. Para dewa di seluruh Indonesia. Sudah mendukung kemunculan anak-anak muda yang hebat-hebat. Ini sudah sabdo palonayo genggong nih. Nggak bisa. Kalau Anda menghalangi pergerakan kami, Anda yang tenggelam. Nggak akan dikenal. Ya, makanya kan saya pernah nulis. Kalau orang korup, bisa anaknya kena, menten pejabat, anaknya kena, ada istrinya hilang, ada dia narkoba, macam-macam, ada mati karena AIDS. Ini karma cicih, ini kena semuanya. Makanya kita wait and see aja. Ya, saya ingatkan pemimpin-pemimpin di Bali yang tidak mau pro terhadap rakyat akan kena semua. Nika, jadi sabar. Kita akan bergerak semua. Tiang Astungkara akan datang ke Lampung. Kita akan urus Nyepi di Bedugul Nika. Benjang tiang akan tedun ke sana. Kita akan urus nanti masalah semuanya. Ini Astungkara. Ya, ini adalah perhatian kecil tiang. Ya, tiang tidak akan bisa bekerja tanpa dukungan masyarakat. Sekali lagi mohon doa, selamat Hari Raya dan kita damai semua ya. Mudah-mudahan Santi, jagat Bali niki Santi. Pemirsa, demikian telah kita dengarkan dari arahan beliau. Ya, jadi ada tadi harapannya 10 saja muncul Wedokarno yang lain akan hebat. Jadi harapan jangan 10, 1000 lah. Di awal ini muncul Wedokarno yang baru. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Kami mohon diri dengan ucapan pramusanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.